warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Alaidrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa walah, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tata cara berwudu ya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah pertemuan kali ini kita masih dalam pembahasan wudu. Tapi kita di sini akan mengingatkan sedikit perkara-perkara yang penting yang harus diingat oleh para wanita ketika berwudu. Yang pertama adalah menutup aurat. Ya, karena kita sering banyak khususnya kaum wanita ya, atau khususnya di masjid, di pinggir jalan atau di masjid-masjid besar ya, banyak di antara mereka yang ketika berwudu membuka auratnya, membuka hijabnya, ataupun membuka lengannya atau sebagian mengangkat bajunya ya. Dan ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena wudu ya, hukumnya wajib. Wudu adalah ibadah dan membuka aurat adalah maksiat. Bagaimana kita mau beribadah bersamaan dengan maksiat kita? Maka ini harus ditekankan. Boleh kita membuka aurat ketika berwudu, tapi hendaknya ketika kita sendiri dalam kamar mandi. Adapun kita mau membuka hijab dan yang lainnya jangan di depan umum ataupun di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, usahakan ketika kita berwudu hendaknya paksa diri kita untuk khusyuk. Karena khusyuk ini bukan hanya di sholat atau berzikir atau ketika kita mengaji, akan tapi khusyuk di wudu juga ya, dianjurkan atau dituntut untuk khusyuk. Jangan kita ketika berwudu berwudu sambil ngobrol atau sambil berbicara dengan orang di sebelah kita. Ya, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena berbicara ketika wudu bisa menghilangkan fadilah wudu. Ya. Ditambah lagi, ya, wudu ini adalah ibadah yang memiliki hubungan yang kuat dengan sholat. Atau bahkan ulama mengatakan menurut kekhusyuan pada wudhu kalian, maka sholat kalian juga akan mendapatkan kekhusyuan seperti itu ya. Kualitas sholat kita menurut kualitas wudhu kita ya. Jika wudhu kita benar, maka sholat kita pun ya juga ikut akan seperti itu. Dan juga yang ketiga ya, yang hendak kita ingatkan adalah hendaknya seorang setelah wudhu ya, para wanita setelah wudhu hendaknya jangan kita usap bekas daripada air wudhu kita dengan handuk, atau jangan kita keringkan, biarkan saja wudhu tersebut mengalir dan menetes. Kenapa? Karena hukumnya makruh ya. Membasuh atau mengeringkan air wudhu dengan handuk hukumnya makruh, karena dikatakan bahwasannya cahaya kita kelak nanti di hari kiamat, cahaya yang akan terpancar daripada tubuh kita kelak di hari kiamat itu menurut ya, air wudhu yang mengenai pada tubuh kita. Dan juga ditambah lagi bahwasannya di dalam hadis disebutkan dosa kita akan gugur ya, bersama air wudhu yang menetes pada anggota tubuh kita. Jadi ketika kita berwudhu, air tersebut menetes, dosa kita pun juga akan ikut gugur. Maka hukumnya makruh untuk mengusap atau mengeringkan bekas air wudhu yang ada pada anggota tubuh kita. Kecuali pada 4 keadaan. Hukumnya tidak makruh. Ketika kita kedinginan atau airnya sangat dingin. Yang kedua ketika airnya sangat panas ya. Ataupun yang ketiga ketika takut terkena najis badan kita, jika kita basah kita terkena najis. Dan yang keempat ya, jika ingin tayamum. Misal setelah wudu ingin bertayamum ya, maka tidak masalah untuk mengeringkan anggota tubuh kita dengan handuk. Maka ikhwani rahimakumullah, setelah kita berwudu, mari kita bahas sedikit tentang apa sih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad berwudu. Ternyata di sini diriwayatkan bahwasannya setelah Nabi Muhammad SAW berwudu, Nabi Muhammad menghadap ke arah kiblat. Dan juga dianjurkan ketika kita berwudu juga menghadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk. Setelah Nabi Muhammad berwudu, Nabi Muhammad menghadap ke arah kiblat.
Setelah itu dilihat oleh para sahabat, Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke langit, menghadap ke langit. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena kita tahu bahwasanya langit adalah kiblatnya doa. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Saking tingginya para sahabat meriwayatkan sampai terlihat putih ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Saking tingginya mengangkat tangannya. Setelah itu Nabi Muhammad mulai berdoa dengan doanya yang sangat terkenal, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Doa pendek, akan tapi manfaat dan fadilahnya sangat luar biasa. Maka hendaknya kita menghafalkan doa tersebut dan mengajarkan kepada keluarga kita. Fadilahnya apa? Fadilahnya barang siapa yang berwudu kemudian membaca doa tersebut setelah wudu akan dibukakan 8 pintu surga. Jika orang tersebut meninggal ketika itu maka diperbolehkan untuk masuk surga melewati pintu apapun. Akan tapi dianjurkan ketika membaca doa tersebut dianjurkan sebelum berbicara. Alias setelah berwudu, sebelum berbicara kita baca doa ini. Ditambah lagi Nabi Muhammad juga menambahkan setelah membaca doa tersebut, Nabi Muhammad membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali setelah wudu. Fadilahnya apa? Fadilahnya barang siapa yang melazimi doa bacaan surat tersebut 3 kali setelah wudu akan dikumpulkan kelak, dibangkitkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para nabi. Dan juga yang terakhir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini juga fadilah yang sangat luar biasa, hendaknya kita melakukan sholat 2 rakaat dengan niat sunatul wudu setelah wudu. Apa fadilahnya? Fadilahnya manfaat atau amalan ini telah menyampaikan Sayyidina Bilal bin Rabah atau sandal Sayyidina Bilal bin Rabah masuk surga sebelum Bilalnya, sebelum orang tersebut. Amalannya apa? Setelah selesai wudu, sholat 2 rakaat sunatul wudu. Itu menunjukkan sandalnya bisa masuk surga terlebih dahulu. Dan sholat ini bisa digabung. Ketika kita sholat qobliyah kita bisa gabung. Ataupun ketika kita sholat fardu kita bisa gabung. Kita niatkan juga niat sunatul wudu agar mendapatkan fadilah ini. Maka dengan ini kita selesai dalam pembahasan tata cara berwudu. Dan sebagai penyempurna dalam masalah bab wudu ini, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa saja yang membatalkan wudhu kita. Karena ini sangat penting untuk difahami oleh para wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.